Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan bahas tentang masih seputaran logo, tapi kali ini adalah 7 hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah logo. Oke, sebelumnya kan materi tentang bagaimana cara membuat creative brief, terus membuat logo, dan kalian coba upload di YouTube kalian masing-masing. Mungkin memang seperti itu awalnya dalam membuat sebuah logo, tapi nanti lama-lama pasti bisa dan lebih baik lagi. Bukan saya bilang logo teman-teman semua tidak bagus, semuanya sudah bagus, tapi mungkin pemilihan warna dan bentuknya aja masih belum maksimal lah. Saya kira tuh bisa maksimal kalau teman-teman bisa lebih serius dalam membuat sebuah logo. Dan ada beberapa yang antara creative brief dengan logonya itu tidak sesuai. Oke, langsung saja ke slide pertama. Nah, dari yang kita ketahui, logo merupakan sebuah gambar yang mewakili identitas dari perusahaan. Nah, jadi entah itu perusahaan atau apapun usaha yang kita bangun. Nah, kita menanyakan kepada orang-orang misalnya mengenai logo apa saja yang mereka kenal. Pasti sebagian dari orang akan menyebutkan beberapa logo yang ikonik atau yang terkenal. Yaitu yang pertama bisa Apple, Facebook, Nike, dan sebagainya. Kenapa jadi 3 logo tersebut bisa ikonik? Mungkin karena yang pertama mereka sudah terkenal dengan brandnya atau kualitas produknya yang baik, atau karena mungkin logonya yang sederhana dan mudah diingat. Nah, oleh karena itu ada hal yang dapat membuat logo ikonik sehingga logo tersebut mudah diingat oleh banyak orang. Maka nanti akan bersifat timeless atau mungkin selamanya. Mungkin kalau misalnya kita lihat ada beberapa logo yang berubah dari awalnya biasa saja dan sekarang udah berubah menjadi lebih baik. Nah, kita bisa lihat perubahan logo tersebut. Mungkin itu kedewasaan dari sebuah logo mungkin ya, atau yang pembuat logo, atau mungkin perusahaannya bergerak lebih berkembang, mungkin seperti itu. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah warna dan ukuran yang digunakan. Warna dan ukuran menjadi bagian yang terpenting dalam membuat sebuah logo, karena warna akan memberikan nyawa serta arti dalam membuat logo. Disarankan untuk menggunakan warna yang dominan dan hanya menggunakan 3 kombinasi warna. Ya, jadi disarankan hanya 3 kombinasi warna di sini ya. Bisa kita lihat di sini si Instagram hanya membuat 3 warna, gabungan dari beberapa warna lah, hanya 3 warna di sini saya lihat. Oke. 3 warna yang dominan ya maksud saya, agar terlihat profesional. Karena mungkin kalau misalnya kita gabungkan beberapa warna yang lebih banyak, kelihatannya tidak kelihatan alay seperti itu mungkin. Oke. Nah, selain warna juga ada yang penting, yaitu aspek ukuran. Nah, aspek ini mempengaruhi baik tidaknya logo dari sebuah usaha atau perusahaan, yaitu pastikan bahwa logo tersebut dapat diperbesar atau diperkecil pada ukurannya agar tidak kehilangan identitas perusahaannya. Mungkin kalau misalnya kita buat sebuah logo, jangan sampai nanti tidak ukurannya tidak sesuai. Misalnya yang awalnya ukurannya simetris, nanti setelah itu nanti berubah jadi ukuran lain, misalnya seperti itu. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah simple. Jadi simple atau kesederhanaan ini merupakan unsur yang menentukan kesuksesan sebuah logo. Nah, logo tidak perlu didesain terlalu kompleks atau rumit untuk memberikan banyak arti. Nah, bahkan banyak orang lebih suka desain yang tetap sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Contohnya seperti ini ya, ada logo Videx yang merupakan sebuah perusahaan jasa pengiriman. Nah, di mana apabila kita perhatikan antara huruf E dan X terdapat bentuk panah yang melambangkan tujuan Videx, yaitu terus maju ke depan. Nah, selanjutnya adalah pasif dan aktif. Nah, sebuah logo memberikan kesan lebih hidup atau lebih nyata bila diberikan gerakan. Misal, nah bisa kita lihat dari logo berikut. Lihat dari logo yang sebelah kiri, itu terlihat gambarnya itu logonya terlalu pasif, maka tidak akan memberikan interaksi kepada pengguna atau pelanggan dalam melihat identitas dari perusahaan tersebut. Maka beda halnya dengan kita lihat yang sebelah kanan, logo tersebut terlihat lebih aktif.
Coba kita lihat arah mulutnya dan kepakan sayapnya. Nah, ini akan membuat sang pengguna atau pelanggan lebih memperhatikan identitas dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, gunakan VDA, merupakan teknik yang menyatukan dua gambar menjadi satu bentuk indah. Contoh pada gambar di samping, kita lihat ada menunjukkan sebuah burung atau sayap di sini sebagai tanda kebebasan dan ada singa atau gambar singa sebagai tanda keberanian. Nah, teknik ini cukup sulit diimplementasikan karena harus menggali pikiran dan konsep yang membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin. Nah, tetapi hasil yang diberikan akan sangat menarik seperti contoh di samping. Oke, ini penuh mengandung inspirasi ya. Oke, selanjutnya memorability. Nah, ini adalah kualitas yang membuat logo kamu untuk mudah diingat pelanggan. Dampaknya, pelanggan kamu akan menyebarkan brand perusahaan kamu secara berulang-ulang melalui mulut ke mulut. Biasanya desain yang mudah diingat adalah bersifat sederhana dan tidak terlalu kompleks. Contoh, kita lihat logo Apple berikut. Nah, jika buah apel pada logo Apple berbentuk utuh, maka pelanggan akan sulit mengingatnya karena bentuk tersebut sama persis dengan sejuta hal yang sama seperti itu. Nah, akan tetapi logo Apple memiliki perbedaan, yaitu semacam gigitan yang membuatnya berbeda dan menonjol sehingga orang-orang akan mudah mengingatnya. Oke, itu memorability ya, karena mudah diingat. Oke, selanjutnya logo tidak hanya berbentuk benda atau objek, logo juga bisa berupa huruf yang dikemas secara indah dan memberikan kesan elegan, tapi tidak keluar dari zona yang kita bangun seperti itu. Nah, seperti contohnya di sini ada logo Canon ya, di mana pelanggan sangat mempercayai produk ini. Oleh karena itu, tidak semua logo harus menggunakan satu benda. Mungkin bisa aja Canon menggunakan gambar kamera di sini, tapi tidak. Dia hanya menggunakan teks saja di sini. Tapi dia buat teksnya unik ya dan mudah diingat. Kita bisa gunakan font-font yang sudah ada. Kita bisa edit menggunakan Adobe Illustrator atau aplikasi lainnya. Contoh Corel juga bisa. Nanti teman-teman coba aja sendiri. Mungkin untuk logo pertama tidak masalah, nanti untuk pengembangannya silahkan teman-teman, semoga bisa membantu 7 hal yang harus diperhatikan dalam membuat logo berikut ini. Oke, yang terakhir itu adalah unik. Nah, ini yang terpenting yang harus kamu perhatikan dalam membuat sebuah logo baik perusahaan atau usaha yang kita miliki. Nah, unik ini apa sih maksudnya? Nah, di definisi unik dalam poin ini artinya logo perusahaan yang kamu buat harus sama sekali berbeda dengan desain dari perusahaan lain. Jadi jangan sampai sama atau mirip. Jika mirip atau sama, kamu dapat dikenai sanksi karena telah melanggar hak cipta dari perusahaan tersebut. Karena tiap logo biasanya memiliki hak ciptanya masing-masing. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah sebelum kamu membuat logo. Pastikan bahwa logo perusahaan kamu itu bersifat unik dan jangan sampai sama dengan logo perusahaan lain. Oke, semoga 7 hal yang harus diperhatikan dalam membuat logo ini bisa membantu kamu dalam membuat sebuah logo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.